Jemur gimana? Jemur aja, Bi. Oh, enak, nggak Lebih usah. lebih kecil. Bisa Bu, berenang nggak? Bisa. Hah? Bisa. Ay, bisa. Kalau nggak bisa berenang, ntar bisa tenggelam, ya. Alhamdulillah. Ini seneng nih, pohonnya bagus-bagus, rindang, ya. Anginnya sejuk. Kemudian anginnya sejuk juga. Kayaknya enak nih sini nih, kita ngobrol nih. Ya udah deh. Ya. Ardel, kenapa kok matahari tenggelam? Abi Abi nanya. yang tahu. Ya, nggak tahu. Coba, Balik gimana? Apipi, kenapa? Gitu. Kenapa? Nggak tahu. Abi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay zakara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la sahadatan wa idduha li liqa'ihi dhuhra. Asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyatil qudra. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat Luqman rahimakumullah, kembali dan selamanya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan berkat curahan rahmat, hidayah, inayah dari Allah kita dapat bertemu kembali dalam program Luqman yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Selawat dan salam semoga selalu dan selamanya tercurah kepada manusia paripurna, manusia pilihan, manusia yang berakhlak mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Sahabat Luqman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memiliki satu nama dari 99 nama yang kita kenal dengan Al-Asma'ul Husna. Ada yang kenal dengan nama Al-Khaliq. Al-Khaliq bermakna yang maha mencipta. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu zat yang maha mencipta segala sesuatu yang ada di dunia ini. Entah yang namanya manusia, langit, bumi, alam semesta, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang beriman kepada Allah selalu mengkaji, memperhatikan setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Luqman rahimakumullah, di dalam proses penciptaan alam semesta ini berbagai macam teori dan berbagai macam penelitian yang meneliti bagaimana terjadinya proses penciptaan alam semesta, baik dari segi sekuler ataupun mereka meneliti dari segi religius, agama. Dia berdasarkan kepada kitab suci Al-Quranul Karim yang memang merupakan pedoman untuk umat Islam dan orang yang beriman dalam memikirkan segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali seseorang meneliti sesuatu itu, pada akhirnya bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi untuk dirinya, membesarkan otak rasio yang ia miliki. Orang yang beriman kepada Allah di dalam melihat proses penciptaan segala sesuatu yang diciptakan Allah, langit, bumi, dan segala isinya, alam semesta ini, ujung-ujungnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Luqman rahimakumullah, bagaimana proses penciptaan alam semesta dan bagaimana sikap manusia terhadap alam semesta yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan kita saksikan dan menjadi iktibar dan pelajaran adegan yang akan kita lihat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Matahari itu tenggelam karena tidak bisa berenang. Mama di luar angkasa ada laut kayak gini, Bi. Iya, Nggak ada lah. nggak bisa berenang. Kalau Yang bisa ngapung berenang lah nggak lautnya, Bi. tenggelam Kalau sama di luar matahari. angkasa nggak ada gravitasi. Oh, Emang iya, bener kok.
Ini alam semesta nih diciptakan Allah, pohon-pohon ya. Ada rumput, ada air, ada langit, bahkan ada udara. Yang kita hirup semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Pencipta. Kalau Allah menciptakan tidak kayak manusia. Kalau manusia menciptakan itu dari ada menjadi ada. Bukan dari tidak ada menjadi ada. Kalau bahasa keren tuh dulu Abi waktu masih kuliah. Kalau Allah itu menciptakan itu namanya creatio ex nihilo. Ya, keren kan? Lumayan. Nggak keren-keren banget. Biasa-biasa saja. Creatio ex nihilo. Artinya Allah menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kalau manusia dari ada menjadi ada. Mau buat apa manusia? Ya, pisang molen. Oh, pisang molen. Nah, ini pisang molen diciptakan oleh manusia dari ada menjadi ada. Ada pisangnya, ada tepung terigunya, ada minyak gorengnya, ya. Kemudian diciptakan, terbentuklah satu makhluk yang namanya pisang molen. Oh, beda dengan Allah. Allah menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Manusia awalnya tidak ada. Bahkan menciptakan manusia itu ada yang macam-macam. Ada yang nggak punya bapak, nggak punya ibu, kemudian jadi manusia. Nabi Adam? Iya, Coba Nabi Adam. Nabi Adam ya. Itu nggak punya bapak, nggak punya ibu, bahkan Nabi Adam nggak punya mertua. Makanya dulu ada tuh ya yang ribut sama mertua. Kata mantunya, "Oh, enakan Nabi Adam." Kenapa emang? Nabi Adam mah nggak punya mertua yang cerewet kayak kamu begitu. Nah, kemudian ada yang punya ibu nggak ada bapak, lahir anak. Siapa? Ayo. Siapa ya? Siapa? Hah? Saya. Benar. Nabi mah. Nabi Isa. Nggak ada bapaknya, tapi ibunya Siti Maryam ini mengandung. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada bapak, ada ibu, ada juga nggak ada anaknya. Tahun-tahun menikah tidak punya anak. Ini menunjukkan bahwa Allah lah yang Maha Pencipta. Karena itu Allah dalam Asmaul Husna itu ada satu nama, namanya Al-Khaliq. Al-Khaliq itu yang Maha Mencipta. Jadi Allah lah yang Maha Mencipta. Ini hasil ciptaan Allah ya. Langit, bumi, gunung, pohon, air, udara yang kita hirup. Nah, ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita mensyukurinya? Kadang-kadang lupa ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Tapi memang di Al-Qur'an itu ada apa? Bisa gitu Bi, apa tentang ciptaan alam semesta ini? Bi? Ada ya. Dulu alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadinya langit bumi satu. Dalam kesatuan ya. Satu padu nih. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dia menegur orang-orang kafir. Awalam yarol ladina kafaru. Apakah kamu tidak perhatikan, orang-orang kafir itu tidak perhatikan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 30 ratqan. Apa itu ratqan? Ratqan itu adalah satu padu, tidak terpisah antara langit dan bumi. Fapataknahuma kata Allah. Kemudian Allah pisahkan keduanya. Oh, manusia berpikir tuh dari ayat suci Al-Quran itu, meneliti alam semesta nih, bagaimana terjadinya, bagaimana proses penciptaan alam semesta diteliti. Ada yang namanya teori nebula, ada yang namanya teori Big Bang, ya. Ada teori Big Bang, ledakan besar atau dentuman besar. Ini diteliti nih, lahirlah namanya teori Big Bang itu ya, ledakan besar. Ternyata teori Big Bang itu sudah dulu ada 614 Masehi tatkala Al-Quran diturunkan. Ini Al-Quran telah menyatakan awalnya bersatu, papataknahuma, kemudian Allah pisahkan dengan apa? Dengan dentuman besar itu yang dikenal dengan teori Big Bang. Jadi banyak sekali sekarang penemuan-penemuan dari para pemikir-pemikir baik muslim ataupun non-muslim yang pada akhirnya semuanya ada di dalam Al-Quran. Ini mukjizat Al-Quran ya. Makanya kalau baca Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca, baca tapi pahami.
artinya, pahami maknanya, baca tuh terjemahan. Jangan sampai kelupaan, cuma dibaca saja. Emang nggak boleh dibaca? Boleh, tetapi lebih baik lagi itu dipahami. Dibaca saja satu huruf ini bermakna ibadah. Man qara'a harfan bi kitabillah, siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran maka dibalas oleh Allah 10 kebajikan. Banyak benar, makanya jangan bosan ngaji ya. Bi, apa sih tujuan Allah menciptakan bumi, bulan, bintang, dan matahari? Ya Allah, pertanyaannya cakep banget ya. Anak siapa ya? Abi lah. Abi nggak sadar apa Abi ya? Agian sih nanya-nanya anak siapa? Nih, ini ada dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Tuh ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta digantikan malam dan siang silih berganti. Apa ini? Allah ciptakan itu semuanya, langit, bulan, bumi, matahari, semua diciptakan oleh Allah, siang, malam. Ngapain? La ayati li ulil albab. Ini tanda kebesaran Allah yang harus dipikirkan li ulil albab, bagi orang yang punya akal, bagi orang yang berpikir. Siapa? Manusia ya. Ini diciptakan oleh Allah agar manusia terus dekat kepada Allah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq, dalam Al-Qur'an. Kata Allah, aku tunjukkan tanda-tanda kebesaranku di segala penjuru bumi. Utara, selatan, barat, timur. Ini semuanya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa dampaknya kalau misalnya kita nggak peduli dengan alam ini? Dampaknya akan menjadi manusia yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini pasti dia punya kepedulian, punya perhatian terhadap alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tinggal diam. Dia cuek, acuh, ya, nggak peduli. Nah, ini kalau diam aja nih, Imamul Ghazali ini memberikan satu penafsiran, satu contoh. Kenal nggak Imam Al-Ghazali? Yo, kenal nggak? Pernah dengar sih? Nggak dengar. Abi tanya kenal nggak? Enggak. Nggak kenal. Enggak. Ah, itu kenal. Kalau kenal, Abi nanya kenalan di mana? Ketemu aja belum pernah Bi. Ya, nanti insya Allah diceritain dah. Mudah-mudahan kamu semakin dekat dengan Allah. Amin. Nih, ya, saya mau ceritain kan. Jadi Imam Ghazali itu ada orang yang kagak peduli dengan lingkungannya, nggak peduli dengan alam semestanya. Itu bagaikan air yang diam. Walaupun awalnya bersih, nanti banyak sekali kotoran, lama-lama jadi busuk, ya. Tapi orang yang berpikir terus, akalnya dipakai untuk memikirkan tanda kebesaran Allah di alam semesta. Nah, bagaikan air yang mengalir. Walaupun dia agak kotor, itu tetap karena mengalir jadi tidak bau, ya. Jadi tidak ada kotoran-kotoran yang ada di situ. Jadi terus berpikir tentang tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya enak duduk nih. Ya. Kenapa nih Bi? Kiri ya? Ah, duduk aja dah. Seneng. Tuh ya. Enak ya duduk sini ya. Masya Allah. Seneng bisa duduk. Coba kalau nggak bisa duduk. Jangankan bisa duduk. Dengkulnya ini, dengkul di depan ini Allah ciptakan. Kenapa? Agar manusia bisa tahiyat, bisa duduk kayak begini, bersila. Coba kalau misalnya dengkulnya ada di belakang sini, ya. Jadi kan bisa dia. Jadi kayak bebek kalau duduk itu sudah. Emang kenapa sih Bi kalau duduk sini nama sila Bi? Ya bersila lah. Keduanya bersilang, kaki bersilang, ya. Enak kan? Enak lah Bi. Enak, Bi, ya. berapa lama sih Allah itu menciptakan alam semesta ini? Dalam Al-Quran Allah jelaskan itu fisik tati ayam. Ayam itu jamak plural dari kata yaum. Yaum itu artinya hari. Kalau ayam itu jamak banyak, hari-hari gitu ya. Nah, berapa fisik tati ayam? 6 hari. Hari dalam Al-Quran itu artinya macam-macam. Ada hari tanpa batas,
abadi dalam surat Al-Fatihah. Maliki Middin. Nah, gitu. Ya, Yaumiddin. Yaum itu hari, ad-din agama. Jadi hari tanpa batas Allah tegakkan kekuasaannya, agamanya. Nanti ternyata para mufassirin, ahli tafsir yang menafsirkan Al-Quran ini, fisik tati ayam itu 6 masa, bukan 6 hari tapi 6 masa. Ada yang mengatakan 50.000 tahun, 10.000 tahun, berbagai macam. Kenapa Allah tidak jelaskan? Sengaja agar manusia terus berpikir tentang penciptaan alam semesta ini. Ya? Emang cuma sedetik doang? Apanya? Enggak, Allah menciptakan alam semesta ini. Itu dijelaskan fisik tati ayam 6 masa. Ya? 6 masa. 6 masa, jadi masa itu berbeda-beda penafsirannya. Ada yang 50.000 tahun di 6 masa itu, ada yang 10.000 tahun. Ini sengaja Allah tidak detailkan, tidak rincikan, tidak jelaskan agar manusia terus berpikir. Sebenarnya Allah bisa menciptakan hanya sekejap mata, dan al-yaum dalam surat yang lain pun diartikan sekejap mata. Ijaroda, ya, syai'an ayyakula lahu kun fayakun dalam surat Yasin tuh. Apabila Allah berkehendak ingin menciptakan sesuatu, cukup Allah mengatakan kun fayakun, jadilah, maka jadilah cepat, ya. Tetapi ini melalui proses. Kenapa? Karena agar manusia terus berpikir tentang penciptaan alam semesta ini, ya. Berbagai macam teori-teori itu, dan nanti pada akhirnya kembali lagi, oh kalau begitu Al-Quran sudah ada nih, benar apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau habis ngaji itu kan yang dibaca apa? Enggak, habis ngaji selesai ngaji si asik. Selesai ngaji nih misalnya, Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Terus selesainya Sadaqallahu apa? Maha benar Allah yang maha agung. Berarti firman Allah benar. Tidak mungkin firman Allah itu berbeda dengan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta ciptaan Allah, gunung, matahari, bulan ciptaan Allah. Sedangkan Al-Quran ini firman Allah yang menjelaskan tentang apa yang diciptakan Allah, tidak mungkin bertentangan. Ya, ngerti nggak? Ini kan luas, jarak batasnya itu berapa tuh? Jauh mata memandang. Ini langit tak berbatas, ya. Bahkan nanti dijelaskan surga pun ini seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi, ya. Kalau kita ngelihat ke atas, ya ini kok kelihatan dekat gitu ya. Ini hanya batas pandangan manusia. Sedangkan langit itu subhanallah tabarakallah. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, di sana kan dijelaskan langit yang pertama, langit yang kedua, yang ketiga, yang ketujuh. Iya ada. Habis ketujuh nanti ada Sidratul Muntaha, Rabbul Akhbar, Muntaha atau Mustawa. Ya, itu batas pandang manusia. Jadi awan ini yang putih-putih ini, gumpalan-gumpalan itu, ya hanya batas pandang manusia. Ini 7 lapis langit. Ini pernah ditembus oleh Nabi Muhammad, ya. Karena itu kata Allah dalam surat Ar-Rahman dijelaskan manusia bisa menembus langit itu dengan apa? Illa bisultan, kecuali dengan sultan. Kekuasaan, apa kekuasaannya? Ilmu pengetahuan. Sekarang sudah ada orang yang ke bulan, ya. Naik roket. Sudah ada orang yang sampai batas kemana, ke planet-planet yang ada di Tidak ada kendaraan. alam semesta ini. Ada kendaraannya, beca. Ya bisa. Lah itu mah. Apa tuh? Kemarin kan dibilang kan sama suku Maya kan besok itu akan kiamat gitu. Kok nggak terjadi, Bi? Yang kan cuma Allah. Kan Nabi. Iya. Banget. Bohong ya. Coba Kan yang Kardel, tahu coba cuma Kardel Allah. jawab, coba Kardel. Kan yang tahu cuma Allah. Coba Kardel jawab, yang tahu cuma Allah. Allah. Kak Putri bisa jawab nggak? Pertanyaan Kak Tahu Pipi. cuma Allah doang. Pakai doang, bedanya doang ya. Bukan suku Maya yang tahu. Nah, Iya. itu jangankan suku Maya, mau suku Maya kayak Nabi suku aja nggak Moyo tahu kayak ya. Suku apa lagi? Asmat kayak. Batak. Nah, Lupa ya. kan? Ini semuanya, ini prediksi manusia. Silakan saja mereka memperkirakan, tetapi jangan memperkirakan hari kiamat. Kalau hari kiamat dijelaskan oleh Nabi Muhammad itu pada hari Jumat, memang benar pada hari Jumat.
Jumat yang mana kita nggak tahu. Jumat kiamat itu adalah Jumat yang tidak ketemu hari Sabtu. Iya, Bi. Bener nggak? Ya, iya. Bener. Jadi kalau ditanya Jumat yang kapan? Jumat yang sudah tidak ketemu hari Sabtu lagi. Itulah hari kiamat. Oh, ya. Kalau ditanya kepada Nabi Muhammad, lu pernah yang nanya malaikat Jibril datang pada Nabi Muhammad. Yang ditanya kekasih Allah, orang yang berpengetahuan tentang alam semesta, tentang Allah Subhanahu wa taala, ditanya mata sa'ah. Kapan sih ya Rasulullah terjadinya hari kiamat? Apa kata Nabi Muhammad? Yang bertanya atau yang ditanya tidak lebih tahu dari yang nanya. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kenapa? Karena itu sir min asrarillah. Rahasia dari rahasia-rahasia Allah. Ini kenapa hikmahnya? Kapan? Tidak dijelaskan kapan terjadinya hari kiamat, agar manusia terus berjaga-jaga. Harus terus berada dalam kebaikan, dalam perbuatan baik, dalam tempat yang baik, dalam perkataan yang baik. Siapa tahu besok hari kiamat. Ya, nggak ada yang tahu. Nabi Muhammad aja nggak tahu, apalagi Umayyah. Nah, Ya. tanda-tandanya itu apa? Banyak tanda-tandanya hari kiamat itu, ya. Misalnya, sudah tidak ada lagi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada lagi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, orang sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mengurusi urusan dunianya. Jadi sudah lupa kepada Allah. Maka kalau masih ada orang yang berzikir, beristighfar kepada Allah, nah ini masih jauh hari kiamat nih, ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun, kata Allah dalam Al-Qur'an. Allah tidak akan menurunkan bencana ajab, bencana terbesar dalam kehidupan manusia ini adalah hari Iya. tidak Allah turunkan wa hum yastaghfirun, apabila di dalam